ada Bugatti, DC, Uber, tapi kan juga sih dengan yang berapa itu kan gue nggak tahu kan gue sama dia. Banyak dia ngomong enak. Halo Automoto, Tomodachi. Ketemu lagi sama gue Norman Pulungan dari Primo 116. Malam ini gue mau cerita soal gimana kalau beginners atau pemula memandang satu buah scene custom dan dia ternyata pengen juga motor custom. Sebentar lagi gue jelasin sambil ngopi. Tapi sebelumnya, jangan lupa dong untuk like, comment, share, sama subscribe channel ini. Jadi lo bisa lihat semua info di automoto.id, juga di channelnya Automoto. Sebentar ya. Nah, seperti yang tadi gue mau bilang, gimana caranya seorang beginners itu memandang dunia custom, juga gimana satu orang builder atau seorang instalator menanggapi order atau orang yang memang mau order, tapi masih konotasinya dia seorang beginners gitu ya. Jadi, pola tangkap beginner seperti apa yang akan kita jelasin. Yang pertama-tama, pertanyaan yang sering datang ke gue adalah, kenapa sih kalau buat motor tuh lama banget sih om? Bisa sampai 1 bulan, bisa sampai 2 bulan, bahkan lebih 3 bulan. Satu, pertanyaan yang paling klasik, yang ini nih, nomor 2. Kenapa mahal sih kalau bikin motor? Kenapa harganya sampai juta, bahkan puluhan juta? Nomor 2. Yang ketiga adalah, kira-kira kalau misalnya gue harus bikin motor ini, itu gue punya gaya sendiri atau gayanya dari lo? Nah, gue akan jawab satu demi satu. Yang pertama, waktu. Kenapa waktu yang dibutuhkan sama seorang builder untuk menginstalasi atau membuat motor itu makan waktu yang cukup lama atau panjang? Relatif boleh dibilang mulai dari 1, 2, 3 bulan itu udah cukup menurut gue sih. Tapi kadang-kadang buat builder yang memang mereka juga lebih taste-nya ke arah art, itu mereka mungkin butuh waktu lebih. Karena detail-detail yang akan disematin di motornya beda lagi sama gue ya. Jadi antara 1 sama 2 builder itu tentu berbeda. Yang gue mau jelasin adalah begini. Kalau gue ngadepin orang beginners, atau dia menunjukkan bahwa info dari dia adalah gue seorang beginners, gue mesti apa, gue mungkin bisa jelasin sama dia adalah, gue juga perlu satu sisi dari lo adalah yaitu namanya fitting. Fitting gue mau tahu kaki lo kayak gimana, nekuknya kayak gimana, terus tangan lo enaknya begini atau begini. Terus lo lebih suka riding positionnya santai, cruiser, pelan-pelan, atau lo mau high speed riding. Itu kan macam-macam tuh. Jadi gue akan menjawab dengan bentuknya seperti apa yang nanti ada di motor lo. Jadi mestinya kalau seorang builder itu dia akan nanya, apakah ini motor lo yang baru? Apakah lo baru pakai motor? Atau memang lo sudah biasa pakai motor? Nah, cerita unik khusus yang terjadi di gue adalah mulai dari pemain baru yang bener-bener baru beli motor, baru belajar motor, bahkan baru belajar kopling. Satu. Kedua, dia ini adalah orang yang bener-bener tidak pernah kenal sama dunia yang namanya sepeda motor, apalagi nge-build sepeda motor, tapi dia suka bentuk. Ketiga, ini yang gue bilang social bikers. Social bikers ini dia main motor karena ada tujuan yang bener-bener tersimpan di balik motor itu ada. Biasanya buat nemenin bosnya, buat nemenin kakaknya lah yang urusannya ke bisnis. Nah, social bikers ini yang kita harus nanya mal. Dia adalah
lo mau pakai dalam kota, weekenders, atau lo mau pakai hari-hari. Nah, itu yang harus kita jelasin ke seorang beginners, lo mau kayak apa. Bahkan mestinya kita juga nanya, lo biasanya pakai gearnya kayak apa, helm lo kayak apa, lo mau pakai half face, full face, atau helm cetok dan lain-lain. Nah, ini memang pengaruh banget ke bentuk motor yang dia mau. Terus kita juga sebagai builders mestinya bisa jelasin kalau misalnya dia kasih satu bentuk, boleh dibilang ini untuk expert rider ya. Jadi misalnya dia stangnya begini, begitu, kakinya begini ke depan, gaya-gaya Superman gitu ya. Kalau misalnya dia baru main motor, tentu kita bilang, om lo yakin mau kayak begini? Karena ini jatuhnya ini memang untuk biker yang lebih expert. Nah, kadang-kadang kenapa mereka suka bikin gaya-gaya radicals ke kita? Karena gini, motor custom nih kalau ibaratnya kendaraan, itu adalah misalnya kuda. Yang paling susah orang naikin kuda hitam, namanya Mustang. Jadi kalau orang-orang sana, mereka tuh zaman dulu ya, mereka naiknya kuda hitam, itu udah pasti kasta lo. Boleh dianggap lo lebih jago dibanding orang yang naik kuda warna putih, warna coklat, kuda poni, dan lain-lain. Nah, ini yang laki banget gitu. Jadi kuda warna hitam Mustang ini paling nggak gampang dikendaliin. Jadi dia liar gitu kan. Nah, di motor pun begitu. Jadi falsafah ini berlaku di motor. Kadang-kadang dia mau kelihatan bahwa gue udah bisa nih. Tapi ada baiknya kalau memang jam terbang belum, kita harus jelasin ke lo bahwa ini punya handicap seperti ini, dan seperti itu. Contohnya, untuk lo ngoper gear, position dan lain-lain, wire, clutch dan lain-lain, lo harus tahu tuh koplingnya gimana, ininya gimana. Bahkan kalau misalnya lo minta gue untuk pasang suicide gear kayak yang persneling di tangan ini nih, nah itu juga lo harus tahu bahwa koplingnya itu pindah ke kaki. Jadi kita itu builder harus menjelaskan itu terlebih dahulu. Tapi buat teman-teman, lo jangan takut kalau lo sebagai beginners, baiknya memang lo luangkan waktu untuk ngobrol sama kita-kita yang bikin motor buat lo. Nah, semoga waktu ini bisa menjelaskan seperti apa. Jadi lo anggap aja lagi konsultasi ke dokter lah kurang lebih. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, orang suka nanya sama gue, om ini ngebangun motor tuh bisa mahal banget sampai juta-juta, sampai puluhan juta, apa sih gitu. Kalau ketemu builder modelan kayak gue, industrial, itu gue hanya bilang bahwa mengganti satu motor dengan bentuk motor baru berarti lo mengganti hampir satu motor lagi. Kenapa? Karena bannya baru, peleknya baru, tankinya baru, stangnya baru, joknya baru, lampunya baru, spionnya baru, knalpotnya baru, aksesorisnya baru, sennya baru, footpacknya baru, dan lain-lain. Berarti itu hampir seharga motor itu. Nah, logika, kalau motor standar itu keluar dari pabrik, itu dengan spek yang boleh dibilang bisa di medium atau bahkan low entry. Low entry itu maksudnya gini, ban dia akan pakai spek, kalau misalnya bannya lahirnya 17, dia akan pakai spek yang tipis atau medium. Sementara lo meng-upgrade ke spek yang lebih gede, mereknya lebih mahal, speknya lebih gede, dan bentuknya lebih lebar. Dan untuk instalasinya pun kita butuh beberapa gerai, kayak untuk masang ban yang lebar-lebar, itu tentu bengkel pinggir jalan nggak bakal mau terima. Terus bengkel-bengkel motor gede pun kadang-kadang dia nggak punya alatnya untuk tire changer. Nah, jadi ini juga akan menentukan budget yang lo, teman-teman dari Automoto, untuk dipikirkan. Lo mau seberapa lebar tuh ban? Karena kalau ada handicap ke depannya, apalagi lo sering keluar kota, ban selebar itu bisa nggak? Ini contoh ban ya, untuk diganti di daerah yang akan lo samperin. Baiknya sih lo memang harus bener-bener konsult sama kita yang untuk kebikin motor lo. Nah, jadi kenapa motor lo tuh harganya bisa hampir seharga motor itu lagi? Karena ya begitu, speknya di up dari motor yang ada dengan quantity segitu banyak atau dengan seluruh baju baru. Bahkan kalau untuk di medium size, motor medium size kayak Benelli, Kiwi, SM, Benda atau Harley 500, itu harganya bener-bener deket dengan lo beli motor itu. Kenapa? Bannya lebih gede dengan merek lebih mahal, stangnya lebih gede, knalpotnya lebih gede, lampunya juga dengan spek lebih atas. Biasanya gue pakai daymaker dan lain-lain, LED, speedometernya juga digital dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang gue pakai moto gadget di situ. Jadi lo bisa ngidupin motor pakai handphone apa segala macam. Tentu ini biayanya beda.
Jadi kembali lagi ini ke kebutuhan. Kalau lo ngerasa butuh, ya kita akan sematkan itu di motor lo. Jadi pantas saja budgetnya akan ada di hampir seharga motor lo. Jadi lo harus cek apakah ini perlu, apakah merek itu perlu gue pakai, karena ini bergantung sama budget. Jadi jangan ragu-ragu dan konsultasi ke kita. Nah, nomor 3, Otomoto sebagai, boleh lo bilang jadi temen lo nih sekarang. Kita juga mau bagi tips. Jadi jangan lupa dulu lo harus like, comment, share, sama subscribe ya. Jadi itu jangan lupa tuh. Nah, tipsnya kayak apa sih? Tips yang gue kasih akan kita kasih ke teman-teman dari automoto.id kalau di webnya adalah lo pastikan bahwa lo memang pertama emang bisa naik motor, suka naik motor, dan yang nomor 3 nih yang paling penting adalah lo mesti kenal itu motor buatan mana, merek mana, konstruksinya seperti apa. Kalau lo ambil Harley, dia ada V-engine, jadi konstruksi mesinnya beda nih. Atau lo pakai 2 piston multisilinder yang inline, nah lo juga udah mesti tahu. Terus lo juga mesti tahu, ini motor lo dengan teknologi yang mana nih? Teknologi boleh dibilang 80, 90, 2000, 2010, atau 2020. Karena motor makin ke atas teknologinya, lo udah mesti tahu. Dia pengabut bahan bakar, dari mulai karburator, udah pakai throttle body, sampai full throttle by wire gitu. Jadi lo harus tahu bahwa motor gue nih yang mana, dan kalau troubleshooting itu kemana gitu. Karena memang kadang-kadang user itu suka nanya ke gue, karena gue padahal cuma ngerjain body, nggak ngerjain mesin, tapi dia anggap gue ngerti mesin gitu. Jadi dia nanya teknikal, bang, kalau misalnya ini blok gue nih, gue mau ganti dengan tipe yang ini, merek ini, itu, gue pakai yang mana ya? Nah, itu sih sebenarnya di luar dari pengetahuan gue sebagai builder dari bentuk body. Tapi walaupun kadang-kadang gue ngerti, cuman kalau gue boleh saran ke lo, kalau lo memang mau main motor custom, baiknya yang kita custom bodinya aja sih. Kenapa? Karena dengan mengusung mesin standar yang di-upgrade sedikit aja dengan tune up, misal dengan knalpot, kalau misalnya dia injeksi, lo tinggal remapping ECU, jadi lo nggak harus ganti blok dan lain-lain. Menurut gue ini adalah paling best pilihannya, karena yang pertama lo nggak buka-buka lagi tuh body, terus lo nggak terlalu banyak troubleshooting, dan yang ketiga ya lo tinggal nikmatin aja, motor udah keren, dinaikin keren, dan kalau mau servis lo tinggal bawa ke bengkel resminya atau orang bilang beres, selesaikan masalahnya, pulang dan pakai lagi. Nah, kurang lebih itu tips and trick dari kita. Gue sebagai builder dari Primo 116 Garage mencoba menjelaskan ke Automoto atau Modachi bahwa dunia custom ini tidak semengerikan yang lo pikir. Dunia custom ini asik, bahkan lo bisa berkarya seluas-luasnya. Nah, untuk yang baru main atau beginners, lo nggak usah takut. Jadi lo harus beli motor dulu pertama, jangan motor orang yang ini custom, ntar rugi. Lo beli motor dulu, lo custom dengan gaya lo. Jangan lupa upgrade tampilan diri lo. Jadi gearnya udah oke, aparelnya udah oke. Terus jangan lupa pakai SIM, sama taati peraturan lalu lintas. Kurang lebih itu tips dari gue. Jangan lupa tadi tips dari gue. Terus selalu ingat automoto.id dengan like, comment, share, sama subscribe. Juga lo boleh intip webnya dan selalu pantau bunyiin loncengnya dulu ya buat automoto.id supaya dapat info-info yang kayak begini. Jadi beginner gak usah takut buat main motor custom. Nah, ini dia nih yang gue tunggu nih, pisang goreng. Nah, buat lo kalau lo mau mampir-mampir ke bengkel gue di Primo 116 Garage, kebenaran di sampingnya ada Itinerary Coffee. Lo bisa mampir ke sini, lo bisa ngopi, kopi hitam, kopi susu, dan pisang goreng di sini di Jalan Flamboyan Raya nomor 31, Rempoa, Tangerang Selatan, deket sama sektor 1. Jadi buat lo yang mau mampir ke sini, ayo udah kita ngobrol-ngobrol di sini. Gue tunggu ya. Oke, nah